Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang globalisasi tema 4. Silakan dilihat video berikut. Bahasa Indonesia. Fiksi sejarah adalah cerita fiksi yang didasarkan pada suatu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Langkah-langkah cara membuat fiksi sejarah. 1. Mengumpulkan data dari sumber sejarah. Terlebih dahulu kamu membaca sumber sejarah yang ingin kita kembangkan. Pahamilah dan cobalah untuk membayangkan bahwa kamu sedang berada dalam situasi yang diceritakan pada sumber sejarah. Ambil salah satu tokoh latar belakang atau cuplikan peristiwa untuk dikembangkan. 2. Menyusun kerangka karangan berdasarkan data sejarah. Tahap ini merupakan tahap penyusunan garis besar cerita berdasarkan temuan dan pemahaman terhadap cerita yang telah dibaca sebelumnya. 3. Mengembangkan kerangka karangan. Kembangkanlah gagasan-gagasan yang ada pada kerangka karangan dalam bentuk dialog atau deskripsi cerita yang lebih detail. Perhatikan juga latar sejarah untuk memastikan pengembangan gagasanmu sesuai dengan latar cerita sejarah tersebut. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Tujuan dibuatnya poster adalah memberikan informasi kepada halayak ramai yang bersifat mengajak kepada masyarakat. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum. Kriteria membuat poster yang baik. 1. Poster harus menarik perhatian. Pilihlah gambar yang menarik perhatian dan ukurannya cukup besar sehingga mudah terlihat dan mudah dipahami. 2. Sederhana tetapi menarik, menggunakan kalimat ajakan yang menarik. 3. Tulisan dan tata letak mudah dibaca. Gunakan jenis huruf yang menarik dan mudah dibaca. Letakkan informasi yang paling penting di bagian atas atau bagian paling menarik perhatian dengan menggunakan ukuran huruf yang paling besar pada poster tersebut. Gunakan warna-warna yang mendukung isi pesan dan menonjolkan gambar pada poster. IPA, alasan energi listrik lebih banyak digunakan manusia. Energi listrik mudah dihasilkan dan disalurkan. Energi listrik mudah dimanfaatkan. Cara-cara yang aman dalam menggunakan energi listrik di rumah, yaitu ikutilah buku petunjuk penggunaan peralatan listrik dengan seksama. Perhatikan daya listrik pada peralatan listrik tersebut. Penggunaan listrik yang melebihi kapasitas dapat menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik, seperti stop kontak. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena dapat mengakibatkan konsleting listrik. Macam-macam alat listrik saklar, yaitu penyambung dan pemutus arus listrik. Sekring adalah pengaman listrik agar tidak terjadi konsleting. Meteran listrik adalah alat untuk mencatat jumlah energi listrik yang digunakan. Steker atau colokan menghubungkan alat listrik dengan sumber listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Bahan yang paling baik menghantarkan listrik adalah tembaga, sehingga digunakan sebagai kabel listrik. Isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, misalnya kayu, plastik, dan karet. Pada alat listrik terdapat keterangan tentang daya listrik dengan satuan watt. Cara menghemat listrik: mengoptimalkan penerangan dari luar dengan memasang jendela kaca,
mematikan lampu jika tidak digunakan, menggunakan lampu neon, mengganti alat-alat listrik yang sudah lama, atau memiliki daya tinggi dengan alat listrik yang memiliki daya rendah. Ilmu pengetahuan sosial. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris globalization, yang artinya suatu proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia. Penyebab utama terjadinya globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Ciri-ciri globalisasi: arus informasi dan komunikasi sangat cepat, terbukanya perdagangan bebas, peningkatan interaksi kultural antar bangsa di dunia. Melalui perkembangan media massa, yaitu terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita, dan olahraga internasional. Interaksi budaya yang beragam semakin meningkat. Contoh pengaruh globalisasi di bidang ekonomi: banyaknya supermarket, adanya jual beli online yang memungkinkan melakukan transaksi dengan orang yang jauh, terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi, adanya ekspor dan impor, masuknya produk luar negeri dengan mudah, terbukanya pasar bursa internasional. Contoh pengaruh globalisasi di bidang sosial: bahasa asing masuk dengan mudahnya, perempuan bekerja sudah tidak asing lagi, masyarakat semakin heterogen, hilangnya rasa gotong royong, timbulnya rasa egoisme di antara masyarakat. Contoh pengaruh globalisasi di bidang budaya: masuk dan menyebarnya budaya asing, masuknya mode-mode pakaian luar negeri, banyaknya imigrasi, terjadinya pertukaran budaya internasional, hilangnya budaya-budaya tradisional secara perlahan. Contoh pengaruh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi: munculnya berbagai macam handphone untuk memudahkan berhubungan dengan orang yang jauh, adanya internet untuk memudahkan komunikasi dan mendapatkan informasi, munculnya video call, yaitu kita dapat bertatap muka dengan orang yang jauh. Informasi-informasi dapat menyebar cepat dan luas. Kita dapat melihat suatu kejadian dimanapun secara langsung dengan menggunakan televisi, internet, atau handphone. Contoh pengaruh globalisasi di bidang transportasi: berkembangnya alat transportasi darat, laut, dan udara. Dari teknologi sederhana menjadi canggih, memudahkan distribusi barang, memudahkan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Arus lalu lintas menjadi semakin padat, polusi udara semakin meningkat. Peran yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain di masa globalisasi di bidang ekonomi, perdagangan, produksi, dan investasi. Indonesia menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain, melakukan kerjasama di sektor produksi, dan memberi izin kepada perusahaan-perusahaan asing. Di bidang sosial, Indonesia sering melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa dengan negara lain. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang dilanda bencana atau konflik. Bidang politik dan keamanan, Indonesia menempatkan duta besarnya di setiap negara. Di bidang lingkungan hidup, pemerintah bersama masyarakat melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul.
Alhamdulillah video sudah selesai. Sekarang kesempatan kalian untuk mengerjakan soal latihan tema 4. Kerjakan di buku tulis kalian dan jangan lupa tulis nama, nomor absen pada kolom komentar. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.